Jadi pada signaling list ini itu ada beberapa struktur, kedua struktur yaitu peubah dinamis dan peubah statis. Jadi pada peubah dinamis ini satu perubahnya yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, itu setelah program dieksekusi. Kemudian nilai perubahnya adalah alamat lokasi lain yang menyimpan data sesungguhnya. Jadi untuk struktur data dinamis ini merupakan yang paling sederhana dan juga bentuk struktur yang berkait. Jadi suatu komponen yang disusun secara berurutan. Kemudian dalam yang perubah statis dan dinamis ini, pada perubah statis itu isi memori pada lokasi nilai perubah atau lokasi tertentu adalah data sesungguhnya yang akan diolah. Kemudian sedangkan pada perubah dinamis, nilai perubahnya adalah alamat lokasi lain yang menyimpan data sesungguhnya. Jadi yang dinamis ini seperti contoh kayak pointer. Pointer itu lokasi lain dari sebuah variabel, karena lokasinya itu hanya satu. Kemudian variabelnya variabel lain. Kemarin itu ada dua variabel, bil 1 sama dengan bil 2. Itu sebenarnya untuk lokasi menyimpan data sesungguhnya itu di bil 1, tapi untuk variabel bil 2 itu memakai nilai yang ada pada bil 1. Jadi pada lokasi yang berubah dinamis ini, data yang sesungguhnya dapat dimasukkan secara langsung nantinya. Dan yang data yang statis tadi itu isi memori pada lokasi tertentu dan data sesungguhnya yang akan diolah. Nih, kemudian kita lanjut pada pointer. Sebelumnya pointer yang di otomata juga sudah dibahas. Di pointer ini digunakan sebagai penunjuk ke suatu alamat memori. Jadi untuk deklarasinya pointer itu ditambahkan dengan data simbol bintang untuk membedakan pointer dengan yang dengan variabel lain itu ada tanda bintang pada pada pendeklarasikannya. Jadi untuk tipe data dapat tipe datanya itu dapat terserah saja gitu. Berbentuk karakter, integer atau float. Jadi dapat dilihat di sini untuk penggunaannya itu dalam program C++ itu dapat kita lihat di sini ada sepenggalan program itu yang ada tanda bintang itu merupakan sebagai pointer nantinya. Jadi di sini integer x, y, pointer z, kemudian x75 itu untuk nilai x sama dengan 75, y sama dengan x. Jadi nilai y diambil dari nilai x. Kemudian z sama dengan dan x. Nah, jadi z itu menunjuk ke alamat pointer dari nilai x. Jadi dan itu sebagai alamat memori.
artinya penunjuk ke alamat memori dari si X. Kemudian kita lanjut ke linked list. Linked list ini merupakan struktur yang kait atau berantai. Jadi untuk linked list ini kumpulan dari komponen yang disusun secara berurutan yang dengan bantuan pointer. Jadi untuk penyusunannya itu menggunakan bantuan pointer. Jadi linked list ini merupakan bentuk dari susunan satu arah. Ini dapat kita lihat pada gambar ini itu dalam bentuk pointer linked list maksudnya. Jadi itu dalam bentuk linked list dari itu ada data A, kemudian ada data B juga, dan masing-masing dari komponen A dan B itu mempunyai alamat memori tersendiri. Tuh. Jadi pada bagian head A ini itu nilainya 100, kemudian dientrykan nilai 50, kemudian dia menunjuk ke bagian selanjutnya itu di B, dan B itu yang memiliki nilai 50 yang diinputkan sebelumnya. Nah, ini ada pada tabel dapat dilihat itu perbedaan antara array dengan linked list. Jadi kalau array itu bersifat statis dan linked list bersifat dinamis. Dan array itu penambahan atau penghapusan datanya terbatas. Untuk linked list itu tidak terbatas. Kalau untuk array itu random access, aksesnya bebas. Dan yang linked list sequential access. Kemudian untuk array itu penghapusan array tidak mungkin, tapi penghapusan di linked list itu mudah. Jadi untuk linked list itu ada nantinya penggalan program untuk menghapus data yang sudah dimasukkan. Ini ada simpul pada linked list. Itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu medan informasi. Pada medan informasi itu berisi informasi yang akan disimpan dan diolah. Kemudian yang medan penyambung itu berisikan alamat berikutnya. Jadi pada medan penyambung ini bernilai 0 jika link tersebut tidak menunjuk ke data simpul yang lain gitu. Jadi langsung 0 kalau tidak ada simpul yang lain yang akan ditunjuknya. Tapi kalau ada berarti nilainya tidak 0. Kemudian linked list juga mengandung sebuah variabel penunjuk list yang biasanya diberi nama itu start atau di awal yang pada alamat simpul awal dari simpul pertama pada list tersebut. Nah, jadi dapat kita lihat di sini itu pada awal atau start itu menunjuk pada simpul A di sana, di A tersebut nilainya berapa, kemudian pada simpul selanjutnya di B itu menunjuk pada simpul B. Jadi itu dapat kita lihat medan penyambung dari simpul kedua, kemudian medan informasi dari simpul kedua. Itu pada simpul B. Itu ada penyambungnya di sebelah kanan, kemudian dan media informasinya itu di pada simpul yang B tersebut.
Nah, di sini ada contoh penyajian linked list dalam sebuah memori. Jadi dapat dilihat itu pada keterangan awal itu nilainya itu adalah 2. Jadi di sini maka info untuk nilai 2 ini masuk ke bagian itu menunjuk pada huruf A. Jadi dari awal itu nilainya 2, 2 ini berada di mana gitu. Nah, di sini ditunjuk langsung ke 2, itu pada 2 itu berisi karakter A di sana. Kemudian pada sambungan 2 tersebut, pada sambungannya atau bagian untuk penerus simpulnya itu ada nilai itu 6. Berarti pada info dari 6 atau informasi yang ada pada 6 tersebut langsung menunjuk pada bagian yang ke B. Itu dari 6 ada garis biru dapat dilihat itu langsung menunjuk ke B, info B, informasi B. Jadi ada kan tadi dapat kita lihat itu pada bagian sebelumnya ini yang ini ada bagian A, kemudian di samping A itu ada bagian yang kosong, itu penyambung simpulnya. Jadi yang A itu adalah berisi info, yang bagian kotak selanjutnya itu berisi sambungan. Jadi di sini implementasinya di sini ini yang bagian info itu yang bagian huruf tadi yang A, B, C, dan sambungan itu berisi nilai dari simpul tersebut. Nah, jadi kita lanjut lagi ke tadi baru sampai yang 6 ya. Jadi pada sambungan 2 itu berisikan angka 6. Jadi maka info yang pada bagian 6 itu ada huruf B. Kemudian dari huruf B tersebut masuk ke sambungan 6. Sambungan 6 ada angka 1 di sana. Jadi pada sambungan 6 ada angka 1 kan. Jadi di sini dari angka 1 kita cari. Angka 1 selanjutnya itu ada panah biru muda. Itu menuju pada info C. Jadi pada informasi pada angka 1 itu ada huruf C, karakter C di sana. Jadi pada angka 1 tersebut langsung masuk ke sambungannya, di sambungan ada angka 5. Nah, dan angka 5 di sini menunjuk pada huruf D atau informasi pada D. Kemudian dari D ada sambungannya itu angka 10. Angka 10 ini lanjut ke angka 10 di sini kemana? Ke E. Jadi di E sambungannya itu ada 8. Jadi angka 8 kita lanjut lagi ke bagian info angka 8 itu ada huruf F. Di F itu tidak ada lagi. Ada lagi simpul selanjutnya. Berarti 0, berarti habis di sini. Kalau sudah 0, berarti linked list itu sudah habis gitu. Untuk terkait penyajian linked list pada memori ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ada? Bagaimana urutannya gitu. Kalau dilihat di sini urutan di awal itu ada angka 2 yang menunjuk pada angka 2 itu berisi info dan sambungan. Jadi info yang pertama itu berisi karakter A dan sambungan berisi yang ke-6. Lanjut ke dari ke-6 itu ada pada info B dan seterusnya. Oke. Kita masuk ke single linked list non circular. Jadi pada
signaling list non circular ini, signaling list itu sinyal itu berarti file pada pointernya hanya satu dan satu arah. Akhir not pointernya itu pasti akan menunjuk sebuah null atau data kosong. Jadi sini pada pada signaling list ini itu ada dua bagian juga. Yang pertama itu data, kemudian yang pada bagian penyambungnya itu ada berupa pointer sebagai elemen memorinya. Jadi nantinya yang linked list di sini merupakan node-node saling terhubung antara satu dengan lainnya. Jadi setiap node pada linked list itu mempunyai file yang berisi pointer ke node berikutnya. Dan juga memiliki sebuah file yang berisikan sebuah data. Kemudian node terakhir nanti akan menunjuk pada null atau data kosong. Jadi kondisi null tersebut merupakan kondisi di mana berhenti pembacaan pada linked list tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat itu ada A, B, C, D. Itu masing-masing data A, B, C, D. Kemudian yang bagian penyambung simpelnya itu pointer sebagai alamat memori, dan FF1, FF2, dan FF sampai FF4 itu adalah alamat memorinya. Dan null ini merupakan bentuk dari terhentinya sebuah linked list tersebut. Kemudian kita lanjut pada pembuatan linked list non-circular. Jadi yang pertama itu ada deklarasi node. Ini dapat kita lihat ini stroke. Jadi pada pembuatan sinyal linked list non-circular ini, deklarasi pertama itu pembuatan stroke yang bernama tnode, yang berisikan dua file di sana, yaitu file data yang berupa integer dan file next yang bertipe pointer dari tnode-nya. Jadi setelah pembuatan stroke ini, buat variabel head yang bertipe pointer. Jadi dari tnode tersebut berguna sebagai kepala dari linked list-nya. Kemudian digunakan itu perintah new untuk mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut akan diisi data dan pointer ditunjuk ke 0. Jadi di sini adalah bentuk dari deklarasi pertama dari sebuah signaling list. Jadi di sini kita lanjut ke sini. Jadi masuk ke pembuatan yang pertama itu deklarasi pointer penunjuk kepala dari signaling list tersebut. Jadi pada pada deklarasi pointer penunjuk kepala dari signaling list ini, untuk manipulasi linked list-nya itu tidak dapat dilakukan langsung ke node yang dituju, melainkan harus menggunakan suatu pointer petunjuk ke node yang pertama dalam linked list tersebut. Jadi di sini dapat kita lihat itu fungsi tnode itu sebagai kepalanya gitu. Dan diinisialisasikan signaling list-nya
Di sini ada bentuk dari void, kemudian headnya itu sama dengan 0, 0 gitu. 0 itu berarti masih kosong untuk headnya, untuk kepalanya. Nah, kemudian di sini lanjut ke ini program untuk sebenarnya ada yang dari deklarasi sampai yang pertama tadi yang untuk menentukan head itu merupakan program dari pembuatan dari signaling list non-circular ini. Ini untuk fungsi untuk mengetahui kondisi dari signaling list tersebut. Yang kedua itu fungsi untuk mengetahui signaling list. Jadi di sini untuk yang untuk mengetahui kondisinya itu apakah dia itu kosong atau tidak, itu dideklarasikan di sini. Kemudian yang ketiga itu menambah not di depan. Jadi maksudnya di sini untuk menambahkan data dari not yang ada pada bagian depan dari sebuah link list tersebut. Ini bentuk contoh dari penggalan dari programnya. Kemudian lanjut ke bagian keempat itu menambah not di belakang. Silakan dilihat-lihat terlebih dahulu. Dan kemudian untuk menghapus not yang di depan di sini juga ada penggalan programnya. Kemudian yang keenam itu menghapus not di belakang, dan yang terakhir itu yang 7 hapus semua not. Jadi semua penggalan program itu akan kita bikin, kita gabungkan menjadi satu, jadi sebuah signaling list non-circular nantinya itu dalam bentuk program C++.